Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada seperti biasa, saya Winata menjumpai Anda di jam ini dalam fokus group discussion tanggap COVID-19. Nah kali ini kita akan membincangkan tentang COVID-19 pasca pilkada. Seperti kita ketahui bersama 9 Desember yang lalu sudah dilaksanakan pencoblosan dan sebelum itu juga ada proses pilkada yang tentu mengundang kerumunan gitu lah katakan. Tapi 9 Desember terutama ada kerumunan-kerumunan dari pilkada ini yang juga memunculkan pro dan kontra di masyarakat, apakah ini akan menjadi klaster baru. Kita belum tahu karena ini belum 14 hari usai dari pilkada. Tapi kita tentu menarik untuk membincangkan apa upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi supaya COVID-19 ini tidak terjadi yang namanya klaster pilkada. Dan juga mungkin kita sedikit menyinggung tentang akhir tahun ya, karena biasanya Bali diserbu oleh para wisatawan walaupun sudah keluar surat edaran dari gubernur untuk mengantisipasi supaya Bali jangan menjadi tempat di mana COVID-19 ini semakin meningkat kasusnya. Ada 3 orang narasumber yang hadir pada diskusi kita kali ini. Langsung perkenalkan, ada pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang diwakili oleh Dr. Kada Iwan Darmawan. Beliau adalah Kabid Pelayanan Kesehatan. Kemudian di sebelah Pak Dr. Kada ada Pak Dewa Gedirai, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Dan satu lagi dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Bapak Igede Agung Teja Busana Yatnya. Beliau adalah dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Tentu ini beliau adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Nanti di sesi pertama saya akan memulai mendengar atau meminta pemaparan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dari Dr. Iwan. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia di, kita langsung saja di FGD Focus Group Discussion tentang tanggap COVID-19. Saya langsung ke Dr. Iwan ini yang Kabid Pelayanan Kesehatan, tentu membidangi bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam pencegahan COVID-19 pasca pilkada. Dr. Iwan, mungkin selama ini Dinas Kesehatan paling sibuk kayak saya lihat untuk dalam hal COVID ini ya, dan banyak terkonsentrasi fokusnya untuk bagaimana pencegahan dan pengobatan. Nah, terkait dengan pasca pilkada, ya kita tentu bicara juga sebelumnya pra pilkada, pas pencoblosan, mungkin sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini. Silakan Dr. Iwan. Baik, terima kasih ya. Jadi sesuai topik hari ini kita membahas mengenai penanganan COVID ya, dan juga bagaimana perkembangan COVID pasca pilkada ya. Namun sebelumnya tentunya untuk bisa melihat kondisi situasi itu tentunya bukan hanya pasca pilkada tapi tentunya sebelum pilkada. Ya, kalau kita lihat di Bali situasinya untuk COVID itu memang fluktuatif ya, fluktuatif. Dan khusus untuk yang pilkada sebetulnya sejak awal sebelum pilkada ya, bahkan 4-5 bulan sebelum pilkada sudah kita antisipasi dengan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggara pilkada itu sudah dilakukan screening awal ya, bahwa penyelenggara pilkada itu yang dipilih tentunya orang-orang yang dalam kondisi yang sehat. Nah, kemudian dalam seiring waktu mereka juga dilakukan screening ya, di awal itu dengan rapid test, kemudian pas menjelang pilkada juga ya, 2 minggu, seminggu sebelum itu juga dilakukan pemeriksaan ya, testing menggunakan rapid, dan bagi yang reaktif waktu itu menggunakan swab test tentunya ya. Memang ada salah satu kabupaten yang cukup banyak kasus waktu itu di paling barat ya di negara waktu itu, tapi itu sudah terantisipasi karena kasusnya itu jauh hari sebelum pilkada, sehingga untuk pelaksanaan penyelenggaraan pilkada tidak ada masalah. Nah, untuk pada saat pilkada kita lihat di Bali ya, dari survei yang dilakukan dari BNPB juga akan melakukan survei pilkada, pelaksanaan pilkada ya, Astungkara ini ya, untuk prokesnya berjalan dengan baik. Nah, sehingga kita lihat hasilnya nanti ya, ini kita lagi pantau juga hasil dari apakah ada efek pilkada terhadap peningkatan kasus COVID. Ternyata kalau kita lihat dari beberapa hari ini tidak ada
Ya, otomatis tidak ada. Artinya tidak ada klaster pilkada dalam hal pelaksanaan pilkada itu, ya, tidak ada. Jadi kasus kita cenderung kita agak landai sekarang ini kasus kita, ya. Ya, dari yang 3 digit sekarang udah 2 digit. Tapi itu memang fluktuatif ya, naik turun gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi sebetulnya kami di bidang pelayanan kesehatan itu, saya kebetulan memang membawahi rumah sakit, puskesmas, laboratorium dan klinik-klinik, artinya Paskes ya. Dari kesiapan Paskes sebetulnya kita hanya di bulan Agustus dan September yang sempat kita itu agak was-was karena memang bornya atau tingkat hunian rumah sakit baik yang ruang isolasi maupun ruang ICU itu memang sempat menyentuh angka 90%. 90% Dok ya? Waktu itu Agustus September itu ya. Nah, tapi dengan sigap dari Satgas juga sudah ikut turun dengan task force. Itu dalam waktu seminggu setelah itu sudah kita bisa meningkatkan jumlah tempat tidur, ya, baik ruang isolasi maupun ICU, sehingga bor kita itu mulai September pertengahan itu sampai sekarang sudah ya boleh dikatakan aman lah. Aman ya. Di bawah 50. Ya, sekarang ini ICU 50%, isolasi 48%. Ya, kita harapkan dia stabil segitu. Ya, dan ini sangat tergantung juga dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ya. Dan ya kita ingin nanti kasus-kasusnya cenderung yang berat. Kalau yang berat itu tentunya perlu ruang ICU. Dan itu pernah terjadi ruang ICU-nya sampai di atas 90. Itu yang kenapa? Karena penyiapan ruang ICU itu tidak serta-merta bisa kita laksanakan secepatnya. Karena itu banyak komponen, ya, SDM, sarana prasarana, ya. Termasuk alatnya harus ini untuk ruang ICU. Tapi kalau ruang isolasi biasanya cepat bisa kita tingkatkan. Nah, itu dari perkembangan selama bulan-bulan September, Oktober, November, Desember ini, ya, dalam hal fasilitas kita sudah mampu untuk menangani itu. Baik. Ya, dari segi Jadi kemampuan. sudah ada antisipasi jauh hari ya. Jadi tidak hanya karena pilkada saja ya. Tidak hanya tapi pilkada saja. Sudah melihat beberapa waktu perkembangan kasus cukup meningkat sampai bornya 90% sudah diantisipasi. Sekarang sudah mulai Sudah, ya. gitu. Kita sekarang punya tempat tidur itu 1.200. 1.200. Seluruh Bali, Dok, ya, seluruh Bali. Ya. Kemudian ICU kita punya 138. Ya, itu bornya 50. Jadi kita warning kita ketika bor itu 80% itu sudah harus siap-siap untuk menambah tempat tidur ICU. Karena dari WHO itu standarnya adalah pada fase pandemi itu kita harus minimal memiliki 20% kapasitas tempat tidur, baik di ruang isolasinya maupun di ICU-nya. 20% Jadi itu yang apa? yang kosong. Jadi nggak boleh penuh. Ya, jadi bor itu nggak boleh sampai menyentuh angka 80 sebetulnya, ya. Karena di angka 70 kita sudah warning, harus nambah tempat tidur, harus nambah ruang ICU seperti itu. Baik. Nah, itu. Ya. Mungkin itu sebagai dari gambaran bidang awal. pelayanan kesehatan, sarana prasarana sudah diantisipasi lah katakan begitu, Dok ya. Baik. Sudah. Terima kasih Dr. Iwan. Saya ke Pak Dewarai. Pak Dewa, kalau kita bicara tentang Denpasar ini kan sekali lagi cukup padat ya. Kasus juga relatif paling tinggi biasa di antara daerah-daerah yang lainnya. Nah, mungkin ada semacam pola ya. Ketika kita bicara tentang klaster katakanlah begitu muncul, mudah-mudahan tidak ada klaster pilkada yang muncul. Tapi pola-pola yang bisa terjadi gimana Pak Dewarai? Apakah hari ini misalnya rame-rame ada liburan, ada upacara, kemudian besoknya sudah mulai muncul kasus melonjak atau seperti apa polanya? Mungkin bisa disampaikan pengalaman Pak Dewarai di sana. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Pak Winado dan pemirsa Bali TV. Jadi mungkin kami sampaikan ya terkait dengan pola ya. Selama hampir 9 bulan atau sampai 10 bulan ini sejak Maret ya. Memang itu kalau kita cermati dan kalau kita perhatikan seperti tadi disampaikan bagaimana pola peningkatan atau penyebaran COVID-19 ini memang ada beberapa yang kita temukan di lapangan
seperti umpama ya terkait umpamanya adanya libur panjang. Nah, ini libur panjang beberapa kali ada libur panjang cuti bersama. Ada kemarin ada Hari Raya Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha. Ya memang terjadi sedikit peningkatan. Ada peningkatan ya. Ada peningkatan kasus yang kita temukan. Kemudian ada kalau di Bali ya identik dengan kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan seperti ngaben, pernikahan, pujo wali. Ini di Piodalan kan ada musim atau masa-masa hari raya atau masa Dewasa Ayu kalau kita di Bali. Nah, ini biasanya setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu, memang kalau kita melihat pola peningkatan kasus COVID-19 khususnya di Kota Denpasar, itu memang ada peningkatan. Nah, oleh karena itulah kami di Satgas penanganan COVID-19 Kota Denpasar tentu mengambil upaya atau langkah-langkah terkait dengan pencegahan. Mungkin tadi disampaikan sama Teriwan, kami juga di Kota Denpasar bagaimana beserta Satgas dan instansi terkait lainnya melakukan upaya-upaya pencegahan bagaimana tidak sampai kasus COVID-19 ini sampai tidak terkendali. Nah, tentu upaya-upaya ini kita mulai dari Satgas tingkat Banjar, tingkat desa, kelurahan, termasuk juga Satgas di desa adat. Jadi kita libatkan semua. Nah, tentu upaya-upaya ini sangat dipengaruhi bagaimana tingkat kedisiplinan kita bersama lah, karena untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini sangat dipengaruhi, mungkin 80-90% ini dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan kita bersama terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, itulah kita terus berikan edukasi, sosialisasi bagaimana menghindari penyebaran COVID-19 ini dengan 3M. 3M yaitu wajib menggunakan masker, menjaga jarak, atau menghindari kerumunan dan mencuci tangan setiap habis melakukan kegiatan ataupun memegang suatu benda. Ini kita harus wajib dan itu harus terus-menerus kita ingatkan pada masyarakat agar jangan sampai lengah atau mengabaikan tentang protokol kesehatan itu sendiri, karena kalau kita sampai jadi apalagi kita merasa sudah ada wacana ataupun ada istilah new normal, jadi masyarakat seolah-olah kembali bebas melakukan suatu aktivitas. Nah, inilah biasanya mulai peningkatan kasus yang kita temukan, dan ini biasanya kita akan bisa temukan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi peningkatan jumlah pasien ya harus kita tangani baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Nah, inilah pola-pola yang kita temukan di masyarakat itu. Artinya kalau kita bicara tentang pilkada bisa mudah-mudahan tidak terjadi sih ya. Ya. Tapi bisa jadi ya setelah pilkada nanti biasanya munculnya berapa? 7 hari apa 14 hari biasanya? Ya. Kalau misalnya. Ya, mungkin kami juga tambahkan ya terkait dengan pilkada. Ini kan kita sudah menjadi suatu keputusan atau kebijakan pemerintah bahwa pelaksanaan pilkada ini bahkan sudah pernah ditunda. Harusnya harus bulan September, itu ditunda menjadi bulan Desember. Jadi dengan persiapan yang demikian matang yang dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU, dan kita bekerja sama di Satgas dengan KPU sudah mempersiapkan bagaimana untuk meminimalisir terjadi klaster pilkada ini. Dan seperti tadi disampaikan ya bagaimana sejak awal kita melakukan screening, kemudian penyiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan itu sudah kita lakukan. Terus kita juga bekerja sama dengan KPPS yang di bawah-bawah, kita harus himbau begitu selesai melakukan pencoblosan, kita himbau masyarakat agar langsung pulang. Jangan sampai berkerumun di TPS. Jadi itu kita sudah lakukan jauh-jauh hari bekerja sama dengan penyelenggara, dan kita berharap yang mudah-mudahan jadi kan kita bisa nanti bisa dilihat karena masa inkubasinya itu kan dari 5 hari sampai 14 hari. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan kasus. Tapi sejauh ini seperti tadi Pak Dokter bilang, ya, di Denpasar khususnya tuh justru melandai. Jadi melandai masih
saat ini kasus COVID-19 di Kota Denpasar tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Baik, mudah-mudahan tidak terjadi gitu ya. Oke, saya ke Pak Agung Teja. Pak Agung, kalau di BPBD ini mungkin saya yakin juga sudah melakukan upaya-upaya antisipasi ya, tidak hanya pasca pilkada tapi juga sebelumnya, kemudian saat pencoblosan terutama yang paling rawan ini. Mungkin ada sudah upaya-upaya yang mungkin disampaikan juga kepada pemirsa secara detailnya mungkin ya, apa yang sudah dilakukan oleh BPBD, karena saya tahu ini bagian juga dari Satgas ya di Provinsi Bali untuk penanganan COVID. Silakan Pak Agung Teja. Om Swastiastu, terima kasih Pak Winata. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya bisa menambahkan diskusi kita hari ini tentang COVID pasca pilkada. Jadi betul bahwa kegiatan pilkada adalah salah satu kegiatan yang cukup berisiko. Berisiko artinya berpotensi untuk terjadinya peningkatan kasus karena melibatkan kerumunan orang. Karena berisiko, ini kita harus dikelola risiko ini. Oleh karena itu, bagaimana tidak terjadi peningkatan kasus pasca pilkada, itu harus disiapkan sebelum pilkada. Jadi sebelum pilkada itu sudah banyak hal yang dilakukan. Saya juga mengapresiasi para penyelenggara pemilu yang sedemikian ketat, sedemikian rinci persiapannya untuk mencegah terjadinya klaster pilkada tadi. Jadi jauh sebelumnya sudah melalui berbagai kegiatan, sosialisasi, penyiapan logistik, penyiapan petugas yang dilengkapi dengan logistik-logistik yang tidak biasa. Artinya logistik-logistik kaitan dengan penanganan COVID juga disiapkan. Di samping itu seluruh petugas juga sudah di-screening, dites untuk memastikan petugas sendiri harus terbebas dari COVID. Jadi banyak hal persiapannya termasuk pengamanan. Kami selalu mendukung bahkan H-2 sebelum pencoblosan, kita kembali melakukan koordinasi, mengevaluasi sejauh mana persiapan. Dan kita ketahui saat itu persiapan sudah cukup matang. Tentu Satgas Provinsi tidak puas sampai di situ. Jadi pada saat hari pencoblosan kami melakukan survei. Jadi kami menyebarkan 1074 relawan yang tersebar di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada di 6 wilayah. Itu menyebar di TPS-TPS untuk memeriksa atau untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatannya. Jadi dari hasil survei itu ternyata hasilnya sangat mengembirakan. Jadi 100% masyarakat yang datang ke TPS itu memakai masker. 100%. 100% ya? Tidak satu pun masyarakat yang tidak pakai masker. Kemudian tentang jaga jarak, ini 99,2%. Jadi di atas 99%. Tapi ada yang tidak jaga jarak berarti ya? Cuma 99,2%. Ada, ya memang ada. Kemudian masalah cuci tangan, jadi sebelum dan sesudah, bahkan di TPS diberi sarung tangan, itu 99,6%. Tidak itu saja, petugas atau penyelenggara pemilu sendiri, petugas di TPS juga dievaluasi. Ternyata petugasnya juga 99,4% mematuhi protokol kesehatan. Ini capaian yang sangat bagus. Jadi kami juga mengapresiasi kepada seluruh masyarakat yang sangat patuh terhadap protokol kesehatan ini. Dari hasil persiapan, kemudian hasil survei, hasil evaluasi pada saat pelaksanaan, maka kami punya keyakinan bahwa pasca pilkada tidak akan terjadi lonjakan kasus dari klaster pilkada. Karena semua prosedur sudah diikuti ya, protokol kesehatan. Artinya persiapan sudah sedemikian matang dan di hari H kami evaluasi ternyata masyarakat sangat patuh, sehingga kami berkeyakinan mudah-mudahan Astungkara
pasca pilkada ini tidak terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Baik. Gitu. Mungkin kalau melihat pengalaman sebelumnya biasanya 2 minggu setelah pilkada, kalau memang ada lonjakan di sana akan terlihat. Gitu. Tapi sekali lagi nanti belum tentu juga dari klaster pilkada, karena kan setelah pilkada ya ada kegiatan lain masyarakat seperti yang disampaikan tadi, pola-pola kita tidak sama dengan pola nasional. Mungkin kalau pola nasional dilihat kapan libur, setelah pasca libur dia naik. Tapi di Bali mungkin ada masa-masa kegiatan adat dan sebagainya. Ada dewasa ayu tuh ya biasanya. Ya. Ada yang pernikahan dan segala macam. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Jadi prinsipnya Tapi dari Satgas memang sudah melakukan upaya-upaya yang cukup strict katakanlah begitu ya untuk bagaimana protokol kesehatan ini diterapkan oleh penyelenggara pemilu. Kalau kita bicara konteksnya adalah pilkada gitu ya. betul. Dan berkeyakinan dan ini juga tentu doa kita bersama bahwa jangan sampai 14 hari kemudian muncul lonjakan kasus. Astungkara, mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, terima kasih Pak Gumteja. Kita break dulu sebentar pemirsa Bali TV. Di FGD tahap COVID ini kita akan menggali lebih dalam lagi ya. Oke lah, kalau mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi tidak terjadi lonjakan kasus dan karena protokol kesehatan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, pengawasan dilakukan cukup baik, tapi tentu kita juga perlu upaya antisipasi ke depannya, sarana prasarana, kemudian mungkin ada 3T-nya, testing, treatmentnya dan segala macam. Mudah-mudahan ini juga gencar dilakukan karena kita juga akan bicara tentang bagaimana akhir tahun juga menjadi potensi yang kira-kira apakah ini juga sudah ada antisipasi tidak dari pihak-pihak terkait. Jadi jangan kemana, saya akan kembali dulu. Nanti saya akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa Anda tetap setia bersama kami di Fokus Group Discussion Tanggap COVID-19. Kita membincangkan tentang COVID-19 pasca Pilkada 2020 ya. Ada semacam optimisme dan tentu ya ini harapan kita karena kita tidak menginginkan yang terburuk terjadi. Kita menginginkan bahwa yang terbaik terjadi, kasus COVID-19 di Bali ini melandai karena pilkada adalah salah satu potensi yang bisa memicu itu. Saya ke Dr. Iwan lagi, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dok, kalau kita bicara tentang tadi kan sudah bornya kita sudah cukup relatif ini ya. Tapi ada upaya-upaya lain tidak, Dok? Karena kan ada selain 3M ada 3T misalnya gitu. Apakah ini juga gencar dilakukan pasca pilkada atau sama seperti ya sebelumnya? Jadi tidak ada perlakuan khusus karena pilkada kemudian 3T-nya ditingkatkan atau seperti apa? Terutama tracing-nya misalnya atau silakan. Baik, terima kasih Pak Winata, pemirsa Bali TV. Jadi sebetulnya di kesehatan itu condongnya ke 3T ya. Ya, kalau yang di Satgas memang fokus ke 3M-nya. Ya. Pembagiannya begitu ya? Pembagiannya seperti itu, tapi tidak bisa strict seperti itu. Kadang-kadang juga ya kita saling ini mengisi ya. Jadi untuk tracing dan testing, nah itu sebetulnya sesuai dengan pedoman ya kita itu hanya melakukan testing pada yang bergejala. Nah, tetapi di Bali kita mulai bulan awal-awal November ya itu sudah kita mendapatkan bantuan ya dari Satgas Nasional khususnya BNPB berupa alat-alat PCR, kemudian regen-regennya ya itu sudah dibantu dan saat ini lab kita di Bali itu sebetulnya sudah ada 15 lab PCR yang mampu melakukan swab. 15? 15. Cukup banyak ya? Ya, 9 pemerintah, yang 6 lagi adalah swasta. Dan mungkin minggu depan ini ya sudah ada kita rekomendasikan lagi 3 lab. Ya mungkin dalam waktu minggu depan. Itu dari swasta atau yang 3 itu? Dari pemerintah 2, swasta 1. Ya. Oh, jadi swasta, rumah sakit swasta sudah ada yang punya ya lab PCR swasta juga? sama rumah sakit ya sudah, bahkan klinik utama pun sudah ada yang ini. Tentu ini kabar gembira Dok ya karena alat-alat untuk ya bagi Bali itu sebetulnya kita sudah di 7 kabupaten 6 ya 6 kabupaten sudah 6 kabupaten sudah ada alat PCR ya. Termasuk di Wangaya ya, RSUD Wangaya juga sudah ada alat PCR-nya. Ya itu. Jadi kita sebetulnya dari sisi testing kita saat ini sudah mampu maksimal sebetulnya kita bisa sampai 4.500 pun bisa per hari Dok ya. per harinya ya. Cuman ya sampel kita ya
kan ada segitu ya, sampel kita paling 1.000, 2.000 lah seperti itu ya, sudah bisa. Dan hasilnya sudah bisa 1 kali 24 jam Sudah bisa dok ya kita, sekarang ya. Nah itu. Tapi dalam perkembangannya tentu kadang-kadang ya ada masalah teknis ya. Mungkin reagennya salah satu yang ini, karena itu kan tidak bisa ini, ada reagen namanya ekstraksi, ada reagen PCR itu. Nah, dia kombinasi itu harus pas juga gitu loh. Ya kalau salah satu yang ini kadang-kadang hasilnya kurang bagus, maka perlu optimasi. Nah itu kendala-kendala teknis pasti ada. Tapi yang jelas kita untuk testing di Bali saat ini aman lah. Ya aman kita. Aman, ya. Ya. Kemudian itu dari segi testing, sehingga dari apa yang ada di pedoman nasional itu kita bisa lebih dari itu. Ya. Sudah di atas standar Ya, nasional. kalau di pedoman nasional itu hanya yang bergejala, kita justru sudah ada dari pimpinan edaran bahwa untuk yang kontak erat pun dilakukan swab. Ya karena memang kemampuan lab kita ada seperti itu. Nah itu juga sangat mempengaruhi nanti begitu mereka di swab hasilnya kalau dia positif. Ya kalau dulu kan yang tidak di swab ini, yang kontak erat itu nggak tahu nih, ya mereka disuruh di rumah saja, diam seperti itu. Nah ini ketatan ini sekali lagi, bener nggak orang mereka nggak ada gejala kan? Ya. Nah ini yang kita khawatirkan ya, mereka 3 hari sudah bosen ya mungkin seperti itu. Dan keluar rumah akhirnya gitu. Nah Satgas juga mungkin Satgas gotong royong yang ada di kota, di sekitar desa juga akan kesulitan ini. Nah dengan adanya testing seperti itu, maka dia dipastikan ini pasti ini positif apa negatif. Kalau udah positif kita disediakan oleh BNPB dalam hal ini BPBD provinsi dan kabupaten kota tempat isolasi. Tempat isolasi kita sekarang ada sekitar 1.300 itu ya, yang terisi itu baru hampir 400 lah ya. Jadi persentasenya masih 25% di bawah, masih ya, masih mencukupi lah untuk itu ya. Ya tapi kita tidak berharap kasusnya naik, artinya dari segi kapasitas sudah ada. Kapasitasnya 1.000 tapi yang terisi sekitar 400-500 ya, itu ya. Ya, berarti masih ada yang masih banyak ya itu. Dan untuk treatment, untuk treatment kita sudah dari awal sekali sudah ada suatu komitmen bersama dengan kita buat suatu alur bahwa kasus-kasus berat itu dibawa ke rumah sakit Sangla, rumah sakit rujukan nasional. Dalam hal ini Sangla, Sanjiwani, kemudian ada Tabanan, ada Buleleng. Ya, jadi mengcover wilayah barat. Wilayah barat itu mungkin di Tabanan. Wilayah utara itu Buleleng. Wilayah timur Sanjiwani, kemudian yang di seputaran Denpasar itu Sanglah. Tapi itu pun dibantu, di backup oleh beberapa rumah sakit lain, Wahye, Bali Mandara. Nah, itu seperti RSPTN tentunya menjadi pusatnya. Ya, itu di awal itu kita memang inginkan RSPTN itu sedang. Jadi pusat rujukan. Rujukan untuk yang kasus-kasus sedang. Tetapi di sana juga mampu untuk kasus berat. Karena ada ruang ICU juga ada di situ. Nah, itu. Jadi seperti itu kondisi fasilitas kesehatan kita. Jadi tracing, testing, treatmentnya ya untuk saat ini sudah bisa kita anggap terkendali. Nah, salah satu hal yang cukup kita apresiasi juga berkaitan dengan treatment dok, tentang tingkat kesembuhan kita yang tinggi gitu dok. Ini apakah ada treatment khusus yang dimiliki oleh di Bali sendiri atau seperti apa sebenarnya? Kenapa kesembuhannya tinggi gitu misalnya? Mungkin kalau treatmentnya itu kita kan tergantung kasus juga ya. Kalau kita lihat rata-rata kasus kita yang ada di isolasi karantina itulah ya, di hotel itu biasanya kasus-kasus di sana itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Memang kasusnya memang lebih ringan ya di situ ya, ringan tanpa gejala seperti itu. Mungkin ada beberapa treatment yang dilakukan, pengobatan tradisional seperti itu, yaitu juga membantu secara medis dan psikologisnya juga. Ya, itu keras sekali pengaruhnya psikologis. Kalau psikologisnya udah ini kan imunnya naik seperti itu, kesembuhannya menjadi cepat seperti itu. Dan untuk yang rumah sakit kita di awal-awal juga kita sudah mengembangkan terapi plasma konvalesen. Nah itu secara teoritis itu dianggap menjadi salah satu yang menyebabkan pasien itu bisa sembuh dari fase kritis. Salah satu ya, itu bukan obat bukan satu-satunya, tapi salah satu.
Dan itu kita sudah Sama mampu. yang bergejalanya apa kritis ya dok? Yang kritis itu, kebanyakan yang kritis. Sebetulnya itu terapi plasma itu kan bukan hanya untuk yang kritis, tapi karena kita donornya juga tidak terlalu banyak, maka prioritas sekarang masih yang kritis. Nanti kalau sudah banyak, mungkin yang baru fase berat supaya nggak kritis gitu loh. Baik. Gitu. Nah, mungkin Oke. itu yang dapat yang Oke, saya tapi intinya bahwa sebenarnya dari bidang pelayanan kesehatan semua sudah masih terkendali lah dok ya. Kalau misalnya antisipasi nanti pasca pilkada juga sudah ready gitu ya. Baik, sudah ready. terima kasih dok. Saya ke Pak Dol. Tadi kan disebutkan tentang isolasi. Sekali lagi Denpasar kan kasus cukup tinggi gitu ya. Nah, apakah dalam rangka pilkada ini, ya, pasca pilkada ini akan ada mungkin persiapan penambahan kalau seandainya nanti ya itu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Saya nggak tahu di Denpasar ada berapa isolasi yang disiapkan, apakah provinsi yang menyiapkan, dari Denpasar apakah juga menyiapkan, dan dalam rangka pasca pilkada ini apakah ada persiapan khusus lagi untuk penyiapan ruang isolasi atau karantina. Silakan Ya, Pak Dewa. baik, terima kasih Pak Winardo. Jadi kami mungkin nambahkan Pak Dokter, jadi memang betul kami di Kota Denpasar juga menyiapkan ruang isolasi, juga di samping juga kami tetap bekerja sama dengan entah Provinsi Bali, karena ada di wilayah kita juga di wilayah Kota Denpasar. Jadi setiap pasien yang harus diisolasi, baik yang terutama pasien-pasien yang bergejala ringan atau yang disebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Memang kita sudah menyiapkan juga ruang isolasi di salah satu hotel ya, kita sudah siapkan untuk bagaimana penanganan daripada pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik dan risiko penularan terhadap baik anggota keluarga kepada masyarakat yang lainnya bisa dicegah sedini mungkin. Jadi apa yang kami lakukan di Satgas Penanganan COVID-19 seperti tadi disampaikan untuk pasien yang bergejala sedang dan berat ini kan memang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian yang bergejala ringan atau yang tidak bergejala ini kita sudah menyiapkan ruang isolasi, dan memang sampai saat ini untuk ruang isolasi di Kota Denpasar khususnya masih dari segi kapasitas masih ada, kita masih sekitar baru terisi sekitar 40 sampai 45% di ruang isolasi yang kita siapkan di salah satu hotel itu, dan kita berharap ya memang jangan sampai ada peningkatan terus. Jadi jangan sampai ada peningkatan. Justru harus berkurang ya. Nah, oleh karena itulah upaya-upaya pencegahan ini yang kita maksimalkan. Jadi Satgas kami di desa, kelurahan dan desa adat setiap hari. Jadi setiap hari terus melakukan pemantauan baik di pelaku-pelaku usaha, kemudian di termasuk ke tempat-tempat keramaian lainnya di pasar, kemudian di warung-warung angkringan ini biasanya yang malam, kemudian di kafe, dan bahkan beberapa kali kita juga sempat membubarkan kerumunan-kerumunan yang dilakukan oleh pemilik usaha warung atau pemilik usaha kafe ya tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jadi kita sudah terus setiap hari, dan terkait dengan operasi masker atau sidak ini setiap hari juga kita lakukan. Jadi hari ini juga sedang berlangsung operasi-operasi yang kita lakukan ini, di samping untuk meningkatkan kedisiplinan kita semua juga untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini ada. Jadi jangan sampai kita lengah atau jangan sampai kita mengabaikan protokol kesehatan, karena kalau sampai kita lengah ya ini bahaya, risiko penularan akan terjadi. Nah, oleh karena itulah kami terus melakukan edukasi dan penindakan terhadap. Dan dari operasi itu bagaimana? Apakah katakanlah penilaian atas tingkat kedisiplinan masyarakat seperti apa? Evaluasinya Pak? Nah, dari sejak awal, sejak terbitnya peraturan gubernur ya nomor 46 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota nomor 48 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, itu memang sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi setiap kali operasi, setiap hari kita lakukan masih saja ada yang terjaring gitu ya. Ya, kita temukan masyarakat yang keluar rumah tidak menggunakan masker.
Atau dia menggunakan masker tapi di leher atau di dagu. Nah ini tentu mubasir ya. Nah, penggunaan masker yang tidak benar, tidak sesuai. Jadi inilah kita ingatkan. Jadi emang sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan wali kota emang ada sanksi, denda administratif. Itu sudah kita lakukan. Tentu juga kita mengingatkan dan mengedukasi masyarakat untuk mari kita bersama-sama untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Dewa. Saya ke Pak Agung Teja lagi. Pak Agung Teja, kalau kita di BPBD, di gugus tugas di Provinsi Bali, pertanyaan saya sama, apakah ada treatment khusus nanti yang sudah disiapkan? Ini kan pas saya sudah ya, apakah tetap menjalankan seperti biasa yang sebelum pas pilkada atau ada khusus untuk yang pilkada ini lakukan upaya-upaya pengawasan, monitoringnya atau seperti apa? Ya, kalau untuk pilkada ini kebetulan saja ada dinamika kegiatan masyarakat, ada peningkatan potensi risiko, nah kita lakukan persiapan yang lebih. Tapi secara umum kita tidak berubah. Tidak berubah ya. Jadi saya mau nambahkan tentang gambaran umum penanganan COVID. Jadi yang sempat tadi disinggung 3M, 3T kan gitu. Ya, 3M, 3T. Ya. Jadi itu memang betul. Jadi pendekatan di poros kesehatan saja ternyata tidak cukup untuk menangani dampak COVID. Karena dampaknya ada dampak ekonomi juga. Nah, dampak penghidupan juga. Jadi di samping kehidupan juga ada dampak ke penghidupan. Oleh karena itu penanganannya juga harus dua kaki. Ya, di satu sisi untuk penanganan kesehatan harus memperkuat lagi kemampuan kita untuk melaksanakan 3T. Seperti yang dijelaskan oleh dokter tadi. Dulu sebelumnya kita tidak punya lab sama sekali, sekarang sampai 15 punya lab. Ya. Itu artinya kapasitas kita terus ditingkatkan, bahkan tidak berhenti 15, nanti akan ditambah lagi. Artinya upaya ini tetap dilaksanakan. Tapi di satu sisi lagi, produktivitas masyarakat harus terjaga juga. Agar penghidupan masyarakat bisa berlanjut. Nah, di sisi penghidupan ini, treatmentnya adalah 3M tadi. 3M ini harus dijadikan perilaku baru atau tatanan kehidupan baru. Jadi ini harus beradaptasi. Seluruh masyarakat harus mampu beradaptasi dengan menerapkan 3M ini. Jadi kolaborasi antara 3T dan 3M itu diharapkan mampu kita mengendalikan kasus ini sampai nanti terputusnya rantai penularan. Pandemi ini berlalu. Ya, termasuk di dalam tadi kalau masalah karantina kita berkolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi kita punya 11 hotel tempat karantina itu kolaborasinya provinsi menangani secara administrasi pembiayaan, kemudian teman-teman di kabupaten kota menyiapkan tenaga untuk operasional karantina. Meskipun sudah disiapkan, artinya dari 11 tempat karantina itu masih cukup mampu mengantisipasi kemungkinan penambahan karena isiannya masih di bawah 50%. 20% ya. Baik, jadi memang kita tidak boleh kendor 3M dan 3T tadi. Baik, terima kasih Pak Agung Teja dan memang ada istilah baru ya dari mengganggu kehidupan dan penghidupan itu ya. Jadi kehidupan dan penghidupan ini harus ini mungkin istilahnya pada kesehatan dan kepentingan ekonomi gitu ya. Jadi ini harus sinergi dan mungkin pasca pilkada ini salah satu potensi yang sudah diantisipasi dan upaya-upayanya sudah berat tadi dikatakan tidak boleh kendor, tetap diupayakan bagaimana upaya pencegahan 3M, 3T yang cukup menggembirakan juga. Saya ingat betul bagaimana di awal-awal kita tidak punya lab untuk PCR harus ke Jakarta. Sekarang sudah ada 15 lab PCR di Bali dan ada tambah lagi nanti 3. Ini sudah berita yang cukup gembira dan
mungkin kita agak bisa sedikit tenang lah gitu mendengar informasi dari para narasumber ini. Jadi masih ada satu sesi lagi, saya akan menemani Anda pemirsa di fokus group discussion ini. Pada sesi terakhir nanti di closing statement kita akan berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk menyampaikan mungkin penegasan kembali, stressingnya lagi. Tentu kita harapkan untuk bisa bersama-sama mencegah supaya COVID-19 ini tidak merajalela kembali tapi terkendali dengan sangat baik. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dan kita sudah di akhir fokus grup discussion kita tanggap COVID-19. Sudah kita mendengar beberapa statement-statement, informasi-informasi yang cukup, ya kalau bagi saya sih cukup menenangkan gitu ya. Jadi bor di rumah sakit sudah agak, katakanlah standarnya sudah terpenuhi, bahkan sudah cukup baik katakan begitu, kemudian ruang isolasi yang sudah tersedia. Jadi ini cukup menenangkan, ada lab PCR yang juga cukup tersedia. Saya ke Dr. Iwan, mungkin ada penegasan lagi dok yang mungkin disampaikan kepada pemirsa, mungkin semacam himbauan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha juga. Nah sedikit menyinggung tentang kita akhir tahun ini apa yang mesti kita lakukan, karena kan Gubernur sudah mengeluarkan semacam surat edaran untuk katakanlah memperketat Bali, untuk melindungi Bali. Mungkin ada himbauan dari Dinas Kesehatan. Silakan Dr. Iwan. Baik, terima kasih Pak Winate, pemirsa Bali TV. Jadi diskusi FGD kita pada hari ini itu menarik sekali ya. Jadi kalau dilihat data-data kita di Bali itu ya, kalau kita bilang situasinya aman dari segi kapasitas saat ini aman ya. Tapi dari segi jumlah kasus itu masih fluktuatif ya, artinya ya kita harus betul-betul waspada masih di sini karena pandemi itu belum berakhir ya. COVID-nya masih ada. COVID masih ada dan COVID itu tidak bosan-bosannya untuk menularkan kepada setiap individu yang rentan seperti itu ya. Jadi dari kami dari sisi kesehatan ya kami harapkan supaya kasus ini sebetulnya kita semua mungkin mengharapkan berdoa secepatnya menjadi nol ya, tetapi selama pandemi itu namanya pandemi untuk membuat nol itu akan sangat-sangat sulit. Betul, ya apalagi kita kan mobilitasnya tinggi, memang virusnya itu dia tidak bergerak, yang bergerak adalah manusianya dan manusia ini bergerak ya tadi untuk kehidupan dan penghidupan tadi ya betul tadi ya. Jadi kami harapkan masyarakat ya tetap melaksanakan disiplin dengan 3M plus menghindari kerumunan. Ya nanti pada situasi di mana kita libur panjang ini tentunya itu dari sisi kesehatan dengan 3M dan menghindari kerumunan ya juga kondisi kita harus fit. Kalau memang kondisi kita tidak fit ya usahakan ya tetaplah di rumah. Atau kalau memang sangat-sangat merasa tidak nyaman ya dari sisi kesehatan silahkan menghubungi atau datang langsung ke fasilitas kesehatan. Itu. Nah untuk kita di Bali kita sudah menyiapkan bagi nanti yang datang ke Bali ada untuk lab PCR kita akan 24 jam itu beberapa yang rumah sakit pemerintah kita sudah himbau untuk bisa melakukan pemeriksaan 24 jam. Jadi kami harapkan yang akan datang ke Bali untuk berwisata itu merasa aman dan cepat tertangani seperti itu ya. Termasuk juga baik dari via udara, lewat darat seperti itu. Ada pemeriksaan untuk kita semua sebetulnya itu ya. Untuk kita semua ya, untuk masyarakat Bali ya, supaya kita semua terhindar dari penularan virus Covid ini. Dan Covid itu untuk yang anak-anak muda mungkin kondisi imunnya bagus, ya masih aman-aman saja. Tapi ya upayakan kita punya di rumah adalah orang tua, orang-orang rentan itu. Nah, jadi upayakan kita itu bisa menjaga keluarga kita. Nah itu jadi walaupun kita kondisi fit, tetapi tetap yang tadi itu 3M. Dan plus menghindari kerumunan. Mungkin baik. Itu dari kami di kesehatan. Terima kasih Dr. Iwan. Jadi semacam mempertegas lagi himbauan bahwa ya libur panjang ini harus diantisipasi dengan sedini mungkin oleh masyarakat ya dok ya. Oke, saya ke Pak Deorai silakan. Mungkin untuk di Denpasar ada, karena kan pasti nggak tahu saya tahun baru nih diselipkan nanti himbauannya Pak Deorai silakan. Ya, baik Pak Winate dan pemirsa Bali TV.
tentu kami di Satgas dan juga kami di pemerintah Kota Denpasar, apa yang kami lakukan ini termasuk komponen-komponen yang lain, termasuk di Satgas Desa, Kelurahan dan Desa Adat, itu tingkat keberhasilan atau tingkat partisipasi masyarakat itu sangat dipengaruhi. Jadi 80-90% ini dipengaruhi. Di samping upaya-upaya yang kami lakukan ya dari provinsi, kami di kabupaten kota. Nah, tentu melalui kesempatan yang baik ini, ya, tentu kami ingin mengajak kita semua. Jadi mengajak kita semua bagaimana untuk selalu taat, disiplin dan penuh kesadaran untuk bersama-sama menghindari penyebaran atau mengurangi penyebaran COVID-19 ini dengan 3M tadi. Kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Jadi kita harus tetap hati-hati, waspada karena kita tidak tahu. Jadi siapa di antara kita yang positif COVID-19. Nah ini tentu harus upaya yang dilakukan ya dengan 3M tadi. Itu upaya yang harus kita lakukan untuk tidak terpapar atau tertular virus COVID-19. Nah, kemudian terkait dengan tahun baru ya, mungkin kita sudah tahu ya, bahwa Bapak Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran. Kami juga di Kota Denpasar sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan himbauan, kepada seluruh masyarakat. Nanti kita akan sampaikan melalui Satgas di desa, kelurahan dan aparat di kecamatan, di kelurahan termasuk desa adat. Kita akan menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi kita bukan melarang sama sekali kegiatan masyarakat, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk ikut menjaga, mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan 3M. Jadi mulai hari ini juga kita sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat, termasuk pengelola-pengelola tempat hiburan yang ada di Kota Denpasar, hotel, restoran, kafe, untuk bagaimana bisa menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi jangan hanya slogan saja. Karena upaya memang yang sangat sulit itu adalah jaga jarak. Dan ini kan antara pariwisata dan dengan COVID ini adalah suatu hal yang paradoks sebenarnya. Ya. Di satu sisi pariwisata itu adalah bagaimana memobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi pencegahan COVID adalah justru melarang adanya mobilisasi, kerumunan. Nah, ini kan satu hal yang sangat bertolak belakang sebenarnya. Tetapi bagaimana di sisi lain terkait dengan kehidupan, perekonomian, ini tidak bisa tetap berputar. Makanya kita harus dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi dengan COVID inilah bagaimana kita tetap bisa aman dan produktif. Dengan 3M tadi. Jadi sekali lagi kami ingin mengajak kepada kita semua untuk tetap dengan penuh disiplin dan kesadaran untuk kita berpartisipasi dan berkontribusi. Jadi sekecil apapun kontribusi kita bisa mencegah penularan COVID-19. Demikian Pak Winardo. Terima kasih Pak Deolek. Saya ke Pak Gung Teja. Silakan closing statement-nya Pak Gung Teja. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa strategi penanganan COVID itu fokus kepada strategi kehidupan itu dengan 3T, segi penghidupan itu dengan adaptasi kebiasaan baru melalui 3M. Nah, untuk 3T pemerintah akan terus berupaya untuk itu, meningkatkan kapasitas. Tapi yang perlu kita laksanakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat adalah 3M ini. Nah, kami sebelumnya sudah melakukan evaluasi. Di sebelum pilkada kami juga lakukan evaluasi. Bagaimana penerapan adaptasi kehidupan baru masyarakat. Hasilnya antara penerapan prokes waktu pilkada dan sebelumnya ternyata waktu pilkada angkanya jauh lebih memuaskan, lebih bagus. Sementara sebelum pilkada itu relatif masih angka 80%. Tingkat masyarakat penggunaan adaptasi 3M tadi. Tetapi pada saat pilkada dia bisa. Ini menunjukkan
kita bisa beradaptasi lebih baik lagi. Kita sudah buktikan pada saat momen pilkada. Nah, jangan berhenti pada momen pilkada. Hari-hari selanjutnya, mau tahun baru, mau tahun selanjutnya, mari kita laksanakan 3M ini dengan disiplin dan ketat. Hanya karena itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian kasus ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung Tejo, terima kasih Pak Diorai, terima kasih Dr. Iwan sudah memberikan kita informasi yang cukup katakanlah membuat kita optimis dan tidak kendor ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita bisa gitu ya. Dan saya menarik satu hal yang cukup menarik sekali, bahwa ternyata pilkada itu justru membuat tingkat kedisiplinan kita cukup tinggi gitu ya dalam melaksanakan 3M. Tapi jangan berhenti di pilkada saja, pasca pilkada kita 3M ini tetap kita jaga, bahkan ditingkatkan terus. Sehingga mungkin 100% kita bisa disiplin menjalankan kehidupan dalam tataran era baru. Baik itu nanti ada peristiwa-peristiwa lain, misalnya ada tahun baru dan segala macam, kita tetap disiplin. Sehingga karena obat atau vaksin yang paling efektif saat ini adalah 3M. Menggunakan masker ya, menjaga jarak dan terus mencuci tangan. 3T nanti memang jadi urusan kita bersama juga, tapi pemerintah sudah melakukannya cukup maksimal dan optimal. Demikian fokus grup discussion tentang COVID-19 kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.